Selamat pagi dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama saya, Liz, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN 007 Skatak, Kabupaten Bulungan. Bersama saya saat ini Ibu Karolin, beliau sebagai guru agama Katolik di SDN 007 Skatak. Selamat pagi Bu Karolin. Pagi, Apa kabar pagi hari ini? puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Tampak sangat bersemangat sekali ya Bu ya. Pasti, Bu. Luar biasa. Nah, sebelumnya saya meminta maaf ya Bu ya. Saya meminta waktu Ibu di mana kita akan melakukan percakapan praobservasi sebelum Ibu melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Nah, di dalam kelas yang itu kegiatan supervisi. Sebelum kita melaksanakan kegiatan supervisi, saya menjelaskan dulu tujuannya, yaitu di mana nanti saya akan menilai dan mengevaluasi pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan berkaitan dengan percakapan kita pada pagi hari ini, yaitu supaya Ibu lebih mempersiapkan lagi lebih awal tentang pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas, agar Ibu lebih percaya diri lagi dan mempersiapkan apa yang perlu dalam pembelajaran nanti ya Bu ya. Nah, sebelumnya juga saya mohon maaf ya Bu ya, di mana saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih Bu. Di sini berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai ini apa saja ya Bu nantinya? Ya, karena saya sekarang di semester 2, Bu, berarti materinya kan materi semester 2. Nah, kebetulan saya materi bab semester 2 itu yang awal itu tentang 4 ciri dan sifat gereja. Nah, tujuannya itu ada 2. Yang pertama, peserta didik mampu memahami 4 ciri atau sifat gereja. Lalu yang kedua, peserta didik mampu mengaplikasikan 4 ciri atau sifat gereja tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oh, seperti itu. Iya, Jadi tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai pada pembelajaran yang akan Ibu laksanakan yaitu peserta didik mampu memahami 4 ciri dan sifat gereja. Iya. Dan yang kedua adalah peserta didik mampu mengaplikasikan 4 ciri dan sifat gereja dalam kehidupan sehari-hari ya Iya. Bu ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu capai nih dalam pembelajaran kali ini? Untuk area pengembangannya, selain kognitif juga ada keterampilan, Bu. Nah, kognitif itu agar peserta didik itu mampu menyebutkan atau menjelaskan secara singkat 4 ciri atau sifat gereja itu tadi. Lalu, yang keterampilannya itu agar peserta didik itu mampu mewujudkan atau menerapkan 4 ciri dan sifat gereja itu dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Berarti ada 2 ya Bu ya, Iya. kognitif dan keterampilan. Jadi Iya. selain anak-anak bisa mengerti, Iya. mereka juga bisa mengaplikasikan Iya. dalam kehidupan sehari-hari ya. Iya. Luar biasa sekali. Nah, selanjutnya bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas? Baik dari strategi, metode, ataupun model pembelajarannya nih Bu. Oke, kalau sesuai dengan rancangan proses pembelajaran atau RPP yang sudah saya susun, nah itu strateginya sendiri saya menggunakan scientific, Bu, model scientific atau kata ketis juga, karena kan agama Katolik, Bu. Nah, itu untuk strategi model. Nah, kalau metode saya menggunakan metode naratif eksperiensial. Begitu. Jadi yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran ini adalah saintifik dan kateketis. Iya. Sedangkan metode pembelajarannya adalah naratif eksperiensial. Iya. Nah,
Kayaknya saya baru dengar nih Bu. Bisa dijelaskan nih Bu secara singkat ini ya? Iya, kalau metode naratif eksponensial sendiri itu memang mungkin terdengar sedikit asing gitu Bu, karena metode naratif eksponensial ini dikhususkan untuk memang untuk pelajaran agama. Nah, karena saya guru agama Katolik, saya sudah memang sering menggunakan metode itu. Mengapa saya menggunakan metode itu? Karena kalau anak-anak ya Bu di kelas itu mendengar pelajaran agama, itu mungkin mereka aduh bosen gitu, membosankan gitu kan Bu, karena didaktik banyak ajaran-ajaran gerejanya gitu, ajaran kitab suci. Nah, jadi guru itu juga harus kreatif nih cari metode apa yang cocok digunakan ke anak-anak, apalagi anak SD kan Bu. Nah, saya amati anak-anak itu lebih cenderung suka mendengarkan cerita gitu. Jadi saya menggunakan naratif eksponensial, bernarasi gitu kan Bu. Cerita eksponensial tentang pengalaman. Nanti pengalaman apa? Pengalaman kitab suci, pengalaman orang-orang kudus yang ada di Alkitab, kitab suci begitu Bu. Jadi nanti saya berharapnya anak-anak itu tidak hanya pengetahuan atau kemampuan kognitif saja yang ditekankan, tetapi juga psikomotorik dan afeksi juga gitu. Kayaknya menarik ya Bu ya. Melalui cerita, mereka berimajinasi dengan cerita tersebut, tapi berdasarkan kenyataan ya Bu ya. Iya betul. Sehingga bisa mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Iya gitu. Contoh-contoh. Wah luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi tidak sabar saya melihat ini metode yang akan Ibu gunakan dari dalam kelas. Iya. Nah, selanjutnya nih Bu, tentunya dalam pembelajaran Ibu menggunakan media ya. Iya. Media pembelajaran. Bisa Ibu sebutkan nih media apa saja yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran kali ini? Iya, kalau untuk medianya selain buku guru dan buku siswa, saya juga menggunakan teks cerita, dan kitab suci. Jadi media pembelajaran yang akan digunakan yaitu kitab suci, teks cerita, dan buku ya Bu? Iya. Nah, baik. Selanjutnya, kira-kira nih, kapan kegiatan pembelajaran ini akan Ibu laksanakan nih? Di hari apa? Di kelas berapa? Jam keberapa nih? Oke. Kalau untuk pelajaran agama untuk kelas 6 itu akan saya laksanakan di hari Kamis Bu. Hari Kamis jam pertama sampai jam ketiga. Jadi di kelas 6 hari Kamis di jam pertama dan sampai ketiga. Iya. Baik, jadi nanti pada hari Kamis di kelas 6 jam pertama dan ketiga saya akan berada di kelas Ibu ya. Dan saya akan mencatat hal-hal apa yang akan terjadi di kelas Ibu nanti. Tentunya sangat menarik sekali nih Bu ya. Iya. Nah, nanti setelah melakukan pembelajaran dalam kelas, kita akan melaksanakan percakapan yang terakhir ya Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi. Di mana nanti pada saat percakapan pasca observasi saya tidak sendiri Bu. Nanti ada pengajar praktik yang akan mendampingi. Ya. Nah, kira-kira dari percakapan hari ini, kira-kira nih Bu, apa yang Ibu dapatkan? Oke, dari percakapan kita hari ini Bu, barusan saya sebenarnya mendapatkan beberapa hal Bu, mendapatkan beberapa insight. Nah, yang pertama saya semakin sadar, saya membuat RPP itu sesuai tidak dengan kondisi siswa di dalam kelas. Mulai dari strategi, metode, model, media juga. Nah, kemudian yang kedua, itu juga menjadi sebuah refleksi bagi saya, agar saya itu tidak hanya mengajar Bu, tetapi juga peduli dengan kemampuan siswa, gitu Bu. Jadi ke refleksi lagi Bu ya, jadi lebih mantap lagi ya dalam pembelajaran. Luar biasa sekali. Nah baik Bu, terima kasih atas waktunya sudah mau berbincang-bincang dengan saya. Nanti kita akan bertemu lagi pada kegiatan observasi di kelas Ibu dan kegiatan pasca observasi nantinya. Terima kasih Bu, selamat pagi. Selamat pagi. Demikianlah percakapan kami pada hari ini. Kita akan bertemu lagi pada kegiatan observasi di kelas dan juga kegiatan pasca observasi. Terima kasih.